ngirim ke saya. Terus saya juga udah ngecek semuanya, kayaknya nggak ada masalah untuk ngitung COG-nya. Jadi kita coba bahas sekarang ya. Ini soalnya yang kemarin. Terus ada ada 4 item loadnya. Ada untuk loadingnya sendiri, ada booms, car body, sama counterweight beratnya sekian, sama koordinatnya juga ada di sini. Terus untuk mencari, pertama kita cari COG-nya ya. Berat totalnya. Berat totalnya semuanya ada 1625 kilonewton. Habis itu kita cari COG sumbu X-nya dengan rumusan yang kemarin itu ya, yang ini. P kali X lengan momen untuk item A, terus dijumlahkan sama yang item B, terus kita jumlahkan sama item C, dan seterusnya. Entah berapa itu nanti jumlah loadnya, kita jumlahin aja. Kecuali kalau misalnya arah bebannya berlawanan, kita minuskan pakai tanda minus. Habis itu untuk COGX kita dapatkan 5,35 meter dari datumnya. Terus kita lanjut ke sumbu Y, caranya sama, cuman koordinatnya aja kita ganti pakai yang sumbu Y semuanya. Terus kita dapat, eh, sorry, ini Y ya. Yang Y itu 5,28 meter dari datumnya. Saya rasa nggak ada masalah di sini kemarin ya. Semua yang ngirim ke saya itu ada beberapa, semuanya uh, udah benar ya. Ya, yang Nah, ngirim ke aku juga bagus ininya. Udah bisa. uh, ya terus, nah kalau kita kemarin itu kan soalnya cuman sampai COG. Nah, kalau kita lanjutkan pertanyaannya, berapa ground bearing pressure dari masing-masing outrigger? Ya. Berarti yang pertama kita cari itu adalah reaksi dari masing-masing outrigger itu. Kira-kira ada yang bisa bantu nggak ya buat nyari eh, reaksinya? Caranya itu pakai yang kemarin kita yang kita bahas. Jadi pertama kita sebarkan dulu ke kiri kiri kanan atau ke atas bawah. Habis itu nanti kita bagi dua. Pertama kita cari dulu yang eh, kiri kanan. Kita pakai yang kiri kanan ya. Berarti reaksi reaksi AD sama reaksi BC yang kita cari. Teman-teman bisa bisa ini nggak? Bisa bisa ngitung nggak? Halo? Halo teman-teman, Bentar, Bu. ada Ambil yang bisa, kertas. ada Pulpen. lagi Oke, ambil oke. kertas. Oke, sip, sip, sip. Jadi nanti ini bisa kita misalkan yang perletakannya itu seperti ini ya. Ini RAD, terus yang ini RBC. Jaraknya itu, nggak salah. Nah, jaraknya itu ini 3,82, terus yang ini 5,44. Terus yang ini P totalnya, 1625 ya tadi ya.
Ada yang udah dapat? Ada yang udah dapat RAD-nya? Ada yang udah dapat teman-teman? Di RA 954,64 kilonewton. 954. 954 kilonewton RAD-nya. Oke. Terus yang RBC? 670,36. 670,36. 36 Kita lihat ya. kilonewton. Mungkin coba bisa diulang kali ini dari awal karena tadi ada baru join ya, Bang Bang Alam baru join tadi itu. Iya. Nah ini ya Bang Alam ya kita iniin ya. Jadi kemarin itu kita udah ini ya, udah belajar gimana cara mencari eh, COG untuk benda dua dimensi X dan Y. Terus eh, ada soal latihan mencari COG untuk crane mobile crane seperti ini. Ada loadnya, itemnya ada load, boom, car body, sama counterweight beratnya sekian, sama koordinatnya X sama Y. Yang ditanya adalah letak posisi COG gabungannya. Kemarin itu kita udah ada beberapa yang udah mengirim hasilnya, menurut saya udah oke. Seperti ini, berat totalnya 1625 kilonewton, terus COG sumbu X-nya 5,35 meter dari datum, sama COG sumbu Y-nya 5,28 meter. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, sampai sini ya, terus kemarin itu soal latihannya mencari COG. Mm. Terus kelanjutannya adalah gimana kita mencari eh, reaksi dari masing-masing outrigger. Karena nanti akhirnya itu adalah di ground bearing pressure-nya juga. Jadi kita bisa menghitung ground bearing pressure dari masing-masing outrigger. Terus tadi itu udah ada jawaban berapa tadi Pak? RAD-nya 954,64 954,64 sama kilonewton. kilonewton, sama yang RB-nya 670,35 kilonewton. 670,35 kilonewton. Nah, selanjutnya kita kita coba lihat berapa ya cara menghitungnya. Terus kita sederhanakan sistemnya jadi seperti ini. P totalnya itu 1625, RAD ada di sebelah kiri yang ini, sama RBC di sebelah kanan. Jaraknya masing-masing adalah 3,82 meter sama 5,44 meter. Reaksi tumpuan AD berarti kita bisa hitung dari total momen di BC adalah 0. RAD dikali 9,26, RAD dikali total jarak ke BC 9,26, terus dikurang P totalnya. P total ini dikali sama lengannya ke BC 5,44 meter. Dari situ kita bisa dapat RAD sebesar 954,64. Benar ya Pak ya? Terus yang BC berarti kita nolkan momen di AD. Ini RBC-nya sekitar 670,36 kilonewton. Benar ya?
Cek Ya. keseimbangan RAD plus RBC minus P totalnya sama dengan 0, berarti oke. Begitu. Berarti kita dapat yang AD sama BC dulu ya. RAD 954,64, yang BC 670,36 kilonewton. Setelah itu kita distribute lagi loadnya yang AD untuk reaksi A di outrigger A sama D, yang BC untuk outrigger di B sama di C, seperti ini. Berarti tadi kan yang 954,64 kita jadikan sebagai beban. Jaraknya ini adalah jarak Y-nya. Coba kalau kita lihat sini ya. Yang AD, yang ini ya. Berarti kalau kita lihat ke sana, berarti kita bisa sederhanakan seperti ini. Ini A, ini D. Terus COG-nya di sini. Terus jarak-jaraknya masing-masing adalah, kalau kita lihat ke sana berarti ini 5,28 ya. Benar ya. Terus yang ini 8,3 dikurangi 8,3 dikurangi 5,28. Terus yang ini, karena ini AD, berarti yang ini RAD. Oke. Nah, ini RAD, ini RA, ini RD, terus yang ini tadi RAD-nya. Ini tadi 5,28, panjang totalnya itu 8,3, berarti 8,3 dikurangi 5,28, 3,02 di sini. Pertama kita cari yang outrigger A, berarti kita nolkan momen di D. Yang ini. RA kita dapat RA dikali total lengannya 8,3 meter dikurangi RAD dikali jarak lengan ke D 3,02 meter. Sehingga kita dapat RA reaksi di outrigger di A 347,35 kilonewton. Kalau yang D sama caranya dengan yang A, kita nolkan momen di A, RD dikali total lengan 8,3 dikurangi RAD-nya dikali 5,28 yang ini. Berarti RD kita dapat 607,29 kilonewton. Kita cek keseimbangannya. RA plus RD ya plus RD dikurangi RRAD sama dengan 0. Berarti udah oke. Bisa dihitung lagi untuk yang BC, teman-teman. Untuk yang BC kan tadi, Ya. ya, yang BC tadi reaksinya itu sebesar 670,36. Jarak-jaraknya ini. Berarti kan RBC tadi sama dengan 670,36 kilonewton. Bisa dihitung reaksi di B sama di C-nya nggak? Ada yang bisa bantu? Bisa bantu? Bang. Berarti kan kita bisa sederhanakan gini ya. Kalau kita lihat ke sini, berarti ini B, ini C. Load-nya ada di sini. COG-nya ada di sini. Ini berarti 5,28. Terus ini 3.
3,02. Nah, berapa RB sama RC-nya? Ini RBC 670,36. Ada yang Pak udah dapat? Tulus sudah dapat? Ada yang udah dapat? Pak Tulus, Pak Dalton, Pak Lindo, Pak Suryadinato. Pak Suryadinato sambil kerja nih. Pak Alam, udah ada yang dapat? Dua Udah ada empat yang tiga poin sembilan satu. Yang berapa? RB ya? Yang RB 243,91 kilometer. Hmm. Hmm. Yang RC 426,44. 426,44. Ya. Coba kita lihat ya. Untuk RBC caranya sama ya. Untuk RB berarti 243,91. Untuk RC itu 426,45. Benar ya yang tadi ya, Pak Lindo ya. Pak Lindo, ya. Nah, begitu. Jadi kalau udah setelah kita dapat di reaksi reaksi masing-masing outriggernya, kita tinggal kan persamaan pressure itu kan pressure sama dengan gaya dibagi luas luas penampangnya. Terus Nah, Bambang. ya, luas penampangnya tadi kan kalau kita lihat di sini bearing plate-nya itu sebesar 1,5 dikali 1 meter berarti 1,5 meter persegi. Berarti kita tinggal bagikan sama eh, luas penampangnya ini yang 1,5 meter persegi. Kayak gini. Kita dapat tadi masing-masing outrigger force-nya berapa. Terus kita tinggal bagikan sama luas bearing plate-nya tadi 1,5 meter persegi. Berarti kita bisa dapat ground bearing pressure-nya seperti ini. Nanti tinggal compare sama allowable ground bearing pressure-nya di masing-masing tempat. Apakah aman atau enggak? Gitu kira-kira. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oh, mungkin gini, Pak. Ya, Ini kan contoh untuk istilahnya tadi kemarin tuh boomnya dikasih tahu beratnya, ya, counterweight, body. Nah, ya, pengaplikasiannya di lapangan seperti apa kira-kira? Karena kan di lapangan kan kita hanya dikasih tahu hanya berat beban yang mau diangkat aja. Tapi kalau keren bisa kita lihat dari anunya kan, dari manufakturnya sendiri kan. iya. Nah, untuk Itu pengaplikasian ini kurang lebih seperti apa nih, Pak ya? biasanya di katalognya itu kan ada berat masing-masingnya itu ya. Berat misalnya boomnya itu beratnya sekian. Di katalognya lihat aja di situ nanti katalog kerennya. Itu biasanya diinformasikan ini beratnya berapa, panjang lebarnya berapa, ukurannya berapa. Terus kalau counterweightnya kita pakai itu ada opsi-opsinya ya sesuaikan aja sama kebutuhan yang mau diangkat. Nah, dari Oke, situ oke. nanti kita kita tinggal sederhanakan jadi seperti ini, Pak. Jadi seperti ini. Ambil aja kalau untuk load itu dia ambil di posisi di hooknya. Untuk load itu koordinat ininya COG-nya jangan ambil koordinat eh, asli dari loadnya itu, tapi ambil dari koordinat titik di mana hooknya itu berada. Terus untuk boomnya itu
kita bisa asumsi dia kalau dia misalnya crawler, yang lattice, yang struktur ini ya, struktur Kayak mana gitu? eh ah, itu kita Keren bisa aja, kelabang, keren ah, ah, kelabang. ya ya, itu bisa aja untuk boomnya kita bisa asumsikan di tengah posisinya. Tapi kalau yang kayak gini, kayak yang mobile crane gitu, itu kan teleskopik. Nah, itu biasanya itu dari manufaktur di katalognya itu mereka kasih tahu konfigurasi-konfigurasinya itu dan COG-nya dari katalog. Jadi ikutin katalog aja beratnya berapa, COG-nya berapa, COG-nya di mana. Terus untuk counterweight kita bisa analogikan, misalkan dia di tengah dari counterweight itu ya. Habis itu Oke. ya kita harus main di AutoCAD juga, Pak. Oh, berarti penempatan si load Ah, XY-nya ini berarti mm-mm. istilahnya kurang lebih sama dengan radius bekerja yang akan terjadi misalnya radius 30 meter. Nah, berarti kita sesuaikan dengan koordinat itu lah kurang lebih nih Pak ya. Iya, 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 betul. Jadi nggak ada Berarti kaitannya posisi sama COG, asli si load dengan ya tapi perhitungan yang di sini, karena dia pasti ngitungnya itu dari posisi ini, hook. berarti istilahnya pada saat posisi radius yang akan bekerja lah misalnya ini Pak ya. Iya, Kita betul, kita bikin betul, betul, oke betul. oke oke. Oke, Hmm. kasih Pak. Oke, teman-teman, kita lanjut. eh, Kalau un- ya, gimana? kalau dari perhitungan yang kemarin itu, Mm-mm. kita kan dapat titik COG XY-nya ya. Iya, betul. Nah, itu eh, masih dalam radius amannya outrigger atau tidak ya? Kemarin belum di plot Ya, kira-kira. kalau kita lihat di sini, Pak, ini kan ada dimensi dimensi outriggernya. Kemarin saya nggak ngasih Iya, dimensi outrigger ya. Nah, betul. kalau kita kotakin aja itunya, posisi-posisi outriggernya, Pak. Kayak ini ada 8,3 kalau nggak salah saya, yang yang ini yang dari sini, ya, yang ini ke sini juga dia sekitar 8,2. Kotakin Kemarin aja kayaknya mereka. hasilnya sih masih di dalam itu ya, masih di Iya, dalam betul. outrigger ya. Iya. Jadi kita Oke. kotakin selama dia COG-nya masih di dalam, itu berarti masih stabil. Kalau Oke. dia Kemarin keluar, kayaknya Pak. masih di dalam ya. Ya. Iya, benar. Kalau dia keluar berarti nanti eh, ini udah nggak stabil. Jadi yang ada kecenderungan ini nanti guling ke arah sini, Pak. Oke. Kerennya tipping ke arah sana. Oke. Lalu untuk perhitungan tadi penyebaran load, tadi kan dicontohkan perhitungannya dari titik A ke D ya, jadi RAD dan RBC. Iya, betul. Kalau Betul. misalnya kita hitungnya RAB dan RDC, bisa Nggak juga ya? masalah. Nggak masalah, Pak. Bisa juga ya? Iya, Oke, bisa. oke. Nah, Hasilnya, hasilnya pasti sama. Nggak ada oke, masalah. oke. Nah, Baik, baik. Terima kasih. iya. Ada lagi, teman-teman? Kita lanjut yang berikutnya ya. Berikutnya kita mau analisa. Sebentar, saya buka dulu. Selanjutnya kita mau coba untuk menghitung COG tiga dimensi. Nah, tiga dimensi ini berarti ada X, ada Y, sama ada Z. Tapi kalau untuk desain kapasitas rigging atau kapasitas
crane. Yang Z ini jarang sekali dipakai karena dia nggak berkaitan langsung dalam perhitungan reaksi. Jadi untuk menghitung kapasitas rigging atau yang menghitung kapasitas rigging, karena kita pakai joint reaction atau joint reaksi di titik-titik lifting point, itu yang Z itu dia nggak ada pengaruhnya sama sekali. Yang Z ini berpengaruh cuman untuk stability-nya, untuk mengecek stability-nya si rigging itu pada saat pengangkatan, stability-nya si structure pada saat pengangkatan. Nanti kita lihat penerapannya langsung. Yang pertama, case yang satu itu menghitung berat COG dan reaksi tumpuan. Misalnya kita punya 3 item benda seperti di gambar ya, item 1, item 2, item 3, bentuknya 3 dimensi seperti ini. Item 1 beratnya 600 kilonewton, yang kedua 300, yang ketiga 500. COG-nya juga ada X, ada Y, ada Z. Hitung total berat, COG gabungan, dan reaksi masing-masing crane. Jadi misalkan nih kita mau angkat ini pakai 4 crane gitu ya. Ada crane 1, ada crane 2, ada crane 3, sama crane 4. Terus koordinatnya itu kita misalkan dia di sini ini X, yang ini Y, sama yang ini Z. Ini koordinatnya. Gimana cara mencari COG gabungannya? Sama aja, kita pakai rumus yang sama yang dengan yang sebelumnya. Kita jumlahkan momennya dibagi jumlah bebannya. Total beratnya berarti kita bisa dapat P1 plus P2 plus P3 sebesar 1400 kilonewton. Untuk COG X-nya sama kayak yang sebelumnya. P1 kali X1, P2 kali X2, P3 kali X3 dibagi sama P totalnya. P1 X1-nya tadi kan kita udah dapat X1-nya tadi kita udah dapat, kita punya 10. X1-nya 10, X2-nya 8, X3-nya 17. Berarti kita masukkan ke sini P1 600 kali 10 tambah 300 kali 8 tambah 500 kali 17 dibagi P totalnya tadi yang ini. Kita dapat COG X-nya 12,1. Terus yang Y sama aja. Rumusnya juga sama. 600. Berarti yang beda itu cuman kita ganti ini pakai koordinat Y. Berarti 600 dikali 5 ditambah 300 dikali 1, 500 ditambah 500 dikali 5 dibagi sama jumlah totalnya beban. Kita dapat COG-Y-nya 4,14 meter. Terus yang COG-Z-nya sama juga, kita pakai rumus yang sama. Berarti cuman kita ganti koordinatnya pakai yang Z. Berarti kita masukin P600, P1-nya 600 dikali COGZ-nya item 1 itu 1 meter, terus tambah 300 dikali 4 meter, terus ditambah 500 dikali 4,5 meter, dibagi sama beban totalnya tadi. Sehingga kita dapat COGZ-nya 2,89 meter. Sampai sini paham ya? Jadi kita bisa pakai rumus itu untuk dapatkan X, Y, sama Z dengan yang rumus yang sama. Cuman kita ganti ininya aja, koordinatnya aja. Kalau untuk COG X kita pakai yang X, untuk COG Y kita pakai yang Y, untuk Z kita pakai yang koordinat Z. Terus kemudian setelah dapat X, Y, Z-nya kita cari reaksi lifting point-nya. Nah, di sini COGZ itu nggak ada fungsinya sama sekali untuk menghitung reaksi. Jadi makanya saya bilang tadi untuk mengecek kapasitas rigging atau crane, COGZ itu nggak terlalu berfungsi.
Jadi ini sama kayak yang ngitung outrigger tadi, kita bagi dua dulu ininya, bebannya crane 1 crane 4 ke arah sini, berarti ya crane 1 crane 4 kita dapat 533 kilonewton. Terus ini saya anggap udah bisa semua yang hitungnya ya. Terus untuk yang crane 2 crane 3 kita dapat 847 kilonewton. Terus yang habis itu yang reaksi crane 1 sama crane 4 kita pecah lagi untuk dapatkan crane 1 sama crane 4. Terus kita dapat crane satunya sebesar ini, 324,1 kilonewton. Terus crane 4-nya kita dapat 228,9. Sedangkan crane 2-nya kita pecah dari crane 2 plus crane 3 tadi, kita dapat crane 4-nya sebesar 496,3 kilonewton, dan crane 3-nya kita dapat 350,7 kilonewton. Kita cek keseimbangannya, hasilnya 0, berarti eh, perhitungan kita sudah benar. Berarti di sini bisa kita simpulkan untuk mengecek rigging sama kapasitas ya, kapasitas rigging sama crane itu kita nggak butuh namanya COG vertikal atau arah Z. Tapi itu untuk lifting sama sama berlaku untuk lifting sama SPMT. Tapi kalau untuk overturning atau upending atau roll up seperti itu COZZ-nya itu berfungsi juga. Contohnya misalnya kita punya benda kayak gini ya. Kita punya benda kayak gini. Kita misalkan seperti ini. COG di tengah. Kita mau putar dia 45 derajat. Ini namanya upending. Nah, COZZ-nya ini berfungsi karena dia bakal merubah eh, pada saat 0 degree AB-nya seperti ini. Kita anggap jarak jarak lifting point-nya A sama B. Tapi waktu kita misalkan dia udah 45 degree, jarak AB-nya itu dipengaruhi C A aksen B aksen. Jarak A aksen B aksennya itu dipengaruhi sama jarak vertikalnya tadi yang ini. Jadi kita harus lihat case-nya juga. Kalau untuk lifting itu nggak terlalu dominan untuk GeoGZ-nya. Tapi kalau untuk upending atau roll up atau overturning itu COGZ-nya bisa mempengaruhi ke reaksi tiap crane. Nah, untuk case yang kedua itu kita punya structure jacket seperti ini. Ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini arah-arah X, Y, Z ini kita bisa asumsikan masing-masing ya, Pak ya. Jadi tergantung sama orangnya. Jadi jangan terpaku sama yang saya buat. Terus kita punya total beratnya itu sebesar 358,46 kilonewton. COG totalnya itu yang ini. Nah, tabel ini saya bikin sendiri eh, untuk proyek yang lagi berjalan sekarang. Jadi saya pakai eh, cara yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan itu di kerjaan yang real. Jadi saya ngitung satu-satu nih, itemnya apa, drawingnya di mana,
Eh, karena ini project-projectnya ini khusus yang ini itu kita nggak punya ini namanya weight control report. Jadi biasanya itu di weight control report itu mereka ada satu dari konsultannya satu dokumen yang menjelaskan yang men-track item-itemnya, beratnya, sama COG-nya. Nah, untuk project ini itu nggak ada. Jadi saya harus ngitung masing-masing dari berdasarkan drawing yang udah dibuat. Karena kita buat memastikan kita nggak bisa make software untuk mengestimasi beratnya, karena pasti hasilnya nggak akurat. Jadi eh, yang dari software yang saya hitung inilah basis saya untuk mendevelop model yang ada di software. Jadi ini reference weight sama COG-nya. Jadi misalnya saya mau desain desain SPMT atau lifting, saya pakai refer ke ini perhitungan ini, bukan eh, refer ke software SaaS. Jadi kita udah dapat beratnya, masanya berdasarkan drawing 358,46 ton, terus COG-nya yang seperti ini totalnya. Terus jaket tersebut akan ditransport dengan menggunakan SBMT, konfigurasi hidrolik 4 grup dengan beban scaffolding merata di top elevation seberat 100 kilonewton. Hitung berat total, lokasi COG, dan reaksi masing-masing grup hidrolik akibat beban. Ini sama aja kayak ngitung ngitung reaksi lifting point, Pak ya. Cuman case-nya ini dia menggunakan SPMT. Walaupun dia posisinya ya, kalau lifting point dia di atas, SPMT di bawah, tapi secara dua dimensi itu diletakkan pada posisi yang sama. Jadi kalau kita lihat konfigurasi SPMT-nya seperti ini, dia diletakkan di sudut-sudut masing-masing di masing-masing sudut strukturnya. Grup satu di sini, grup 2 sini, grup 3 di sini, grup 4 sini. Nah, untuk menghitung SPMT itu kan kalau dibilang satu satu hydraulic group, di sini kan kita punya banyak Excel nih di sini. Di sini. Kalau dibilang satu hydraulic group, kita berarti menghitung satu titik pusat di tengah-tengahnya aja. Jadi ini ini satu hydraulic group, pusatnya itu ada di tengah. Ini aja yang kita reaksinya ini yang di titik ini aja kita hitung. Nanti eh, kalau di kalau misalnya kita mau tahu pengaruhnya reaksi hidrolik grup ini ke masing-masing Excel, kita tinggal bagikan. Misalnya kita dapat 100 kilonewton reaksinya, reaksi hidroliknya. Itu kita tinggal bagikan merata ke masing-masing Excel-nya untuk mendapatkan ininya, Excel load dari SPMT. Tapi itu nanti lebih detail di pelajaran SPMT. Berarti kita di sini sama kayak menghitung lifting, kayak menghitung lifting. Jadi misalnya kita punya structure ini, jaketnya ini, X-nya di sini, Y-nya di sini. Terus kalau kita lihat dari elevation view-nya dari sini, berarti itu kayak gini. Ini X, ini Z. Nah, posisi scaffolding-nya itu ada di sini. Ini, ini sebesar 37 meter, dua, ya 2 meter
itu posisinya di 36 meter dari datum. 36 meter dari datum berarti kita anggap COG-nya ada di tengah dari ini. Di tengahnya berarti 1 meter dari top elevation. Berarti totalnya dari datum posisi COG scaffolding dari datum ada di 37 meter. Sedangkan untuk COG structure-nya, COG 1 itu seperti ini. 9,996 meter dari untuk sumbu Y, terus 10,008 meter untuk sumbu X-nya. Terus untuk sumbu Z-nya 20,442 meter. Gimana kita menggabungkan structure-nya, COG-nya? Sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita tinggal gabungin pakai, kita menjumlahkan momennya, kita jumlahkan momennya dibagi sama beban totalnya. Beban totalnya berapa? Tadi kan kita punya berat strukturnya, massa strukturnya 358,46 kalikan sama gravitasi, berarti kita dapat beratnya 3.516,5 kilonewton. Terus kita punya berat scaffolding 100 kilonewton, berarti totalnya 3.616,5 kilonewton. Nah, untuk Agak break suaranya, Bang Nelson. Kira nanti putus. Iya, suaranya Bang Nelson keputus. Kayaknya ini kali ya. Bentar ya. Kita teks dulu. Teman-teman sampai sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kayaknya koneksi internetnya. Sebentar ya. Ada yang ditanyakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan silakan langsung ditanya ya. Ini mungkin sesekali kita harus buka kamera ya, biar kelihatan wajah-wajahnya ya. Ya, Pak Lindo ya. Pak Lindo, Pak Oke, Dalton. Ya, biar nanti pas hari terakhir kita buka buka cam ya, open cam. Jadi kita bisa ngelihat saling kenal satu sama lain kan. Tapi so far sampai sekarang gimana teman? Udah mulai lebih memahami ya cara menghitung COG 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Sudah sudah lebih paham ya? sudah. Sudah ya. Kalau Pak Tulus, Pak Dalton, Pak Rahmanda, Pak Alam sudah lebih paham ya? Iya Bu, sudah lebih paham. Sudah lebih paham ya. Buat tapi kalau mau ngambil Lea nggak nyampe kayak gini. Kalau ini kan benar-benar teknikal banget ya. Sebentar ya, saya. Teman-teman tunggu sebentar ya, wifi-nya dari Bang Nelsonnya keputus. Jadi lagi mau dikoneksikan lagi.
Teman-teman di sini, teman-teman di sini ada yang, oh sebentar, sudah admit. Kita mulai lagi ya, udah masuk nih Bang Nelsonnya. Halo. Halo Bang, Halo. ya kedengeran. Halo Bang Nelson, Iya, iya, Kak. oke kedengeran, kedengeran. Sorry, sorry. Hai, inilah Kenapa? itu WiFi ya? internet. Hah? Oh, WiFi ya. Kita Iya. di sini kalau lagi storm gitu juga. Hmm. Kalau lagi Ya storm. ini lagi apa? Lagi mendung nggak jelas. Iya, kalau lagi sini juga gitu. Kalau lagi storm seperti itu. Winter storm lah, hurricane lah, apalagi ya. Kita itu ya Sam- sampai thunder sampai mana tadi? sampai slide berapa tadi ya? Sebentar, sebentar. Ini. Iya, sampai di situ. Elevation view. Nah, ini kita udah punya ya COG 1 itu COG structure-nya. COG structure-nya tadi yang untuk X-nya itu ini kan 10 meter. Ini 10,008. Y-nya 99,6, 20, yang Z-nya 20,442. Nah, kalau kita plot, berarti ini 10,008, X-nya, Y-nya itu 9,996, terus Z-nya itu segini, 20,442. Nah, yang scaffolding-nya itu posisinya di paling atas dibilang tadi ya, di sini. Ini. Berarti kita anggap dia di tengah-tengahnya, COG-nya ada di tengah-tengah scaffoldingnya, tingginya itu 2 meter, berarti dia 1 meter dari top elevation. Berarti kalau dari datumnya itu sebesar 37 meter. Untuk X-nya 10, berarti panjangnya totalnya kan 20 meter, berarti di tengah-tengahnya 10 meter. Yang ini juga sama untuk Y-nya. Untuk ngitung berat totalnya nggak ada masalah ya. Berat total, tadi kan kita punya massa totalnya segini, 358,46 dikalikan sama gravitasi. Berarti kita dapat 3516,5 untuk structure. Terus kita punya scaffolding 100 kilonewton, berarti kita totalnya berarti 3616,5. Untuk COG gabungannya kita hitung ya sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Untuk mencari X, untuk Y kita totalkan momen dibagi sama load total P1X1 tambah P2X2 dibagi totalnya, kita dapat 10,008 meter. Untuk Y-nya sama juga rumusnya, cuman kita ganti aja Y-nya ini, kita dapat 9,996 meter. Untuk Z-nya
sama juga rumusnya pakai yang itu. Kita tinggal ganti aja ininya. Koordinatnya pakai yang Z. Berarti kita dapat COZ Z-nya 20,9. Berarti kalau kita gambarkan kira-kira elevation PU-nya seperti ini. Dia 20,9 meter dari datumnya ini, yang di sini. Nah, sekarang kita mencari eh, reaksi hidrolik grup loh ya. Hidrolik grup dari masing-masing SPMT. Berarti kita, kalau misalnya SPMT-nya kayak gini, ini namanya Excel. Nah, kita bisa ambil titik pusatnya itu ada di tengahnya ini. Di tengah dari hidrolik grup itu. Sama aja kayak ngitung ngitung lifting yang sebelumnya. Berarti kita cari dulu reaksi grup 1 sama grup 4. Grup 1 sama grup 4 yang ini ya. Berarti kita cari dulu yang ini sama yang ini, baru yang ini. Sama kayak yang sebelumnya kita pindahkan bebannya ke kiri kanan atau atas bawah. Jadi kita dapat caranya udah paham sampai sini ya. Ini P totalnya 3616,5 kilonewton yang ini tadi karena kita pindahkan distribut bebannya ke arah sini sama sini, ke sini sama sini, berarti jarak yang dipakai adalah yang ini. Yang ini 10,008 sama yang ini 9,992. Kita dapat grup 14 itu 1806,8 kilonewton. Terus yang untuk 23 itu kita dapat caranya sama ya. Nggak ada yang ini yang beda. 1809,7 kilonewton. Terus habis itu dari grup-grup ini kita pecah lagi untuk dapatkan grup 1 sama grup 4. Terus yang grup 23 kita pecah untuk dapatkan grup 2 sama grup 3. Caranya sama kayak kayak yang sebelumnya. Grup 1 4 berarti kan kalau kita mau pecahkan lagi berarti dimensi yang dipakai adalah dimensi yang ini. Tadi kan kita udah ke sini. Nah, habis itu kita pecah ke sini sama ke sini. Nah, yang grup 1 dengan cara yang sama, grup 1 4 tadi udah 1806,8. Kita pecah ke grup 1 kita dapat 903,8. Grup 4-nya kita dapat 903,0 kilonewton. Cara yang sama juga kita dapat grup 2 sama grup 3. Pakai reaksi grup 2-3, kita dapat grup 2 905,2, grup 3-nya kita dapat 904,5 kilonewton. Kita cek keseimbangannya, grup 1 plus grup 2 plus grup 3 plus grup 4 dikurangi P totalnya 3616,5 sama dengan 0, berarti udah oke. Nah, terus apa pengaruhnya COZZ untuk perhitungan desain SPMT itu juga berkaitan sama stabilitasnya. Jadi misalnya nih, kita punya seperti ini, 3D-nya aja. Kita punya SPMT di sini. Kita punya SPMT di sini. Punya SPMT di sini. SPMT di sini. Ini nanti kalau mau ada teman-teman yang mau belajar SPMT, nanti kita silakan ngomong sama Kak Dian biar dibuka kelasnya. Kita buka kelas SPMT ya.
Heeh. Nah, COG-nya di sini. Nah, untuk menghitung stabilitasnya itu ada namanya ini kita satuin kita bentuk in, eh, bentar. Untuk yang jadi kita punya dua konfigurasi grup hidrolik untuk SPMT yang biasa digunakan. Ada tiga grup sama ada yang 4 grup. Nah, untuk yang case ini kita punya 4 grup, artinya masing-masing grup itu punya kontrol untuk up sama down. Jadi dia nggak jadi masing-masing grup itu dia punya load yang masing-masing yang bisa dikontrol sama SPMT itu. Jadi kalau di case kita ini kita punya 4 grup, berarti garis kestabilannya itu ada di sini. Kita gabungin aja masing-masing titiknya itu. Terus sudut kestabilannya itu adalah yang ini, yang ini ke sini. Kalau arah pergerakannya ke sini ya. Jadi di sini sama di sini. Kalau kita lihat dari atas, misalnya ini ya COG-nya, SPMT-nya ada di sini. Nah, ini kita gabungin. Nah, sudut kestabilannya itu ada di sini. Ini SPMT, ini. Ini yang namanya sudut stabilnya. Nah, ini biasanya ada batasannya antara 5 sampai 9. Kalau saya biasanya pakai minimal itu 9 degree. Sesuai sama total spek, total GS. Jadi gitu, teman. Nah, kalau yang ini, tiga, konfigurasi 3 grup, misalnya ini, SPMT-nya, kita mau gabungin ini satu grup, terus kita mau gabungin ini jadi satu grup. Berarti titiknya itu ada di tengah, titik pusat groupingnya itu ada di tengah. Nah, kalau kita gabungin bentuk ininya, areanya itu jadi seperti segitiga gini. Nah, pusat menghitung ininya stability angle-nya itu ke ke garis yang ini, ke garis ini, yang ini. Ini tegak lurus terhadap garis ini. Kalau kita lihat di sini, berarti dia ada di sini. Ini. Sudutnya lebih kecil. Dan ini kita pakai 9 degree atau 5 degree. Gitu teman-teman. Nanti kalau mau lebih detailnya bisa kita buka kelasnya. Jadi untuk menghitung kapasitas itu yang Z itu nggak terlalu berpengaruh, tapi untuk menghitung stability yang Z itu yang berpengaruh. Selanjutnya adalah menghitung lifting arrangement dari ini. Nah, di sini juga saya mau kasih lihat gimana apa pengaruhnya si OGZ terhadap lifting. Terus kemarin kan saya ada kasih PDF ya dari Herema kalau nggak salah ya. Mm-mm. Pengaruh COGZ itu ada kaitannya sama COGZ terhadap stability pada saat pengangkatan. Kaitannya pasti ke COGZ. Nah, di sini case-nya itu jaketnya mau diangkat dengan satu crane dengan sudut rigging minimal 60 degree terhadap horizontal. Tentukan posisi hook dari crane tersebut. Nah, menentukan posisi hook dari crane itu kita bisa asumsikan dia ada di ini, di COG-nya
Apabila dikarenakan keterbatasan rigging, karena rigging itu nggak bisa 100% ada di posisi COG-nya. Hook tersebut dihitung-hitung melesetlah 50 mm ke arah X dan 30 mm ke arah Y. Dari situ kita bisa mengestimasi kemiringan jaket tersebut pada saat lifting. Jadi COG yang kita pakai itu adalah COG structure, include bukan yang include sama scaffolding ya. Yang ini ya. Kita pakai yang itu. Nah, gimana? Pertama kita tentukan dulu posisi hooknya. Posisi hooknya kita waktu kita mendesain rigging, kita posisikan hooknya itu ada di COG-nya. COG-nya ada di sini, 10,008 meter dari kita, misalkan P1, lifting point-nya P1, P2, P3, sama P4. Posisi COG-nya itu ada 10,008 dari P1, seperti ini ya. Terus untuk Y-nya 9,996 dari P2. Nah, untuk Z-nya tadi kita dapat 20,4 meter ya dari bawah. Untuk posisi lifting point-nya itu 1 meter, kita asumsikan 1 meter dari top elevation. Terus tadi dibilang minimal sudut rigging adalah 60 degree. Berarti kita nggak tahu nih hanya ini berapa. Ini yang mau kita cari dulu. Berarti kita kan panjang, kalau dibilang panjang sudut rigging 60 degree, berarti sudut rigging itu dihitung dari horizontalnya. Nah, horizontalnya ini bukan horizontal yang ini ya. Berarti horizontalnya itu adalah horizontalnya ini untuk sling 1. Terus untuk sling 2 berarti horizontalnya ini. Untuk yang 3 horizontalnya ini. Untuk yang 4 horizontalnya yang ini. Jadi bukan yang X sama Y atau yang ini. Kita cari jarak yang ini dari X sama Y-nya tadi. Caranya pakai persamaan trigonometri. Yang ini ya. Berarti kita bisa cari panjang horizontalnya itu adalah pakai rumus yang ini ya. Yang ini. Semua tahu kan ya ini ya. Jadi kayak kalau segitiga siku-siku, misalnya ini X, ini Y, berarti yang panjangnya ini adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Masih ingat kan ya, teman-teman? Nah, Masih Pak, itu harus. ya. Nah, kita pakai yang ini ya, rumusnya. Berarti dari sini kita bisa dapat LH untuk ranking 1 kan LX-nya sekian, LY-nya sekian. Berarti kita dapat LH-nya pakai yang rumus yang ini. Terus untuk tinggi masing-masingnya itu adalah tinggi hook-nya itu yang ini. Berarti pakai pakai rumus tangan. Tangan itu kan berarti tangan sama dengan H dibagi LH. Kita mau cari tinggi H-nya ini berarti LH dikali tangan tetanya tadi. Tangan tetanya ini adalah sudut rigging. Sudut rigging minimal 60. Kita hitung aja dulu masing-masingnya berapa H-nya dari LH-nya ini. Untuk rigging 1 kita dapat sekian, rigging 2-nya untuk rigging 3 kita dapat 24,49, rigging 4-nya itu 24,51. Tapi kan ini beda-beda nih.
Tapi kan kalau pengangkatan itu kan hooknya itu kan cuma satu kan ya. Mau dia artinya mau di lifting point manapun hanya harus tetap satu. Hanya ini kan berarti kita ambil yang paling maksimum. Yang paling maksimum itu adalah 24,51 meter dari lifting point. Nanti inilah basisnya, eh, basis kita buat untuk menghitung panjang rigging yang dibutuhkan. Berarti kita bisa meng, mana tadi? Nah, berarti tinggi hooknya ini adalah sebesar 24,51. Itu kalau kita hitung eh, dari engineeringnya 24,51 meter yang dibutuhkan. Tapi kan rigging set yang ada di lapangan itu nggak selalu eh, benar ukurannya ya. Kadang-kadang ada eh, kita harus nambah-nambah sekel atau apa yang terus di total-total ternyata meleset posisi hooknya itu. Nah, untuk kasus ini kita ibaratkan dia meleset 50 milimeter ke arah X, 30 milimeter, 30 milimeter milimeter nih ya, milimeter ke arah Y. Terus apa pengaruhnya terhadap eh, lifting tersebut pada saat pengangkatan? Yang harus diketahui di sini, jadi dengan kata lain dia kayak gini ya, ini posisi hooknya, ini posisi hooknya, ini posisi COG-nya. Terus dia COG-nya ini, hook kita ini setelah dipasang riggingnya ternyata meleset sejauh 50 milimeter ke arah X, 30 milimeter ke arah Y. Berarti dia nggak segaris. Nah, apa pengaruhnya terhadap lifting ini? Dia lift structure-nya bakalan bergerak. Yang ini structure-nya ini bakalan bergerak sampai COG-nya ini ada di segaris sama hook, posisi hook-nya. Berarti dia nanti akan bergerak ke arah sana. Begitu ya teman-temannya. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, misalnya di sini hook, terus di sini COG-nya. Ini deltanya tadi ya. Nah, structure COG-nya ini atau structure-nya itu bakalan bergerak ke arah sana sampai dengan COG akhirnya ini berada satu garis dengan hook-nya. Dan pergerakannya ini adalah eh, seperti lingkaran. Jadi kalau kita lihat di sini dia kayak dia COG-nya ini melingkari si hook-nya. Jadi hook-nya ini adalah pusat lingkarannya, COG-nya ini adalah eh, di pinggir lingkarannya itu. Nah, ini jaraknya ini berarti kita bisa bilang ini adalah radius lingkarannya itu. Nah, untuk menghitungnya itu berapa? Jadi dari COZ-nya itu kita bisa mengestimasi ini, oh ini, misalnya ini meleset hooknya sekian milimeter. Kita bisa mengestimasi, oh nanti berarti pas pengangkatan ini bakalan miring sejauh sekian degree gitu. Pertama kita cari jarak COG ke hooknya yang ini. Jarak COG ke hook, jarak COG ke hook yang ini ya. Ini kita cari yaitu 41,11 meter. Terus tadi kan dibilang meleset posisi hook meleset 50 milimeter ke arah X positif. Berarti kita bisa cari pakai arkus tangan.
delta delta deltanya tadi 0,05 mm, terus hanya itu 41,11 meter. 0,05 meter sama 41,11 meter. Kita dapat eh, kemiringan arah X berarti sebesar 0,069 degree. Sama juga dengan arah Y, tadi kan dibilang ke arah Y 0,03 meter atau 30 mm. Berarti kita pakai tangan, arkus tangan 0,03 dibagi 41,11 dibagi sama dengan 0,042 degree. Berarti nanti dia bakalan miring ke arah X sama Y. Kalau beta X tadi ya berarti nanti dia bakalan miring seperti ini, guys. Untuk arah ke sini. Nah, ini adalah 0,069 degree. Nah, ini biasanya kami ya kita dipakai untuk ini ya, untuk instalasi kayak kayak apa namanya? Subsea misalnya. Tahu ini enggak eh, modul terus bawa kalau subsea kan ada modul terus ada bawahnya itu apa namanya ya? Lupa saya. Eh, Matmet. Nah, di situ kan ada modul terus ada matmetnya di bawah. Nah, terus di sini ada guide post. Di matmetnya itu ada guide post biasanya untuk instalasi. Nah, yang atasnya ini modulnya ini biasanya kita kita lakukan SIT. Jadi SIT-nya itu kita angkat, terus kita cari berapa degree dia kemiringannya untuk mengestimasi waktu instalasi nanti ini ini masih bisa masuk apa enggak. Jadi waktu dia miring gitu, miring, dia masih bisa masuk ke posnya ini apa enggak. Itu fungsinya untuk mencari kemiringannya ini, mengestimasi kemiringannya ini. Dan mendapatkannya itu kita harus tahu COG vertikalnya. Ya, sampai situ teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman. Ayo, ada yang mau bertanya atau ngambang, teman-teman? Pak Lindo, Enggak Pak susah kan Tulus, ya? ayo coba dibuka aja dulu audionya biar kita sambil ngobrol nih. Ada setengah jam lagi nih sebelum batch 2 masuk. Ayo coba. Ada yang mau ditanyakan? Pak Tulus, Pak Lindo, Pak Rahmanda, Ya, ini cukup, Bu. Pak Alam. Ayo coba ada yang mau ditanyakan? Atau bingung mau nanya apa lagi nanti kan jadi bingung juga saya sama Bang Nelson kan? Ayo coba Pak Rahmanda, ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Ini Bu, Banyak. terkait sama ground bearing pressure tadi Bu. Ground bearing pressure. Iya, karena ground bearing pressure itu sering ya. Sering ditanya sering di Iya, lapangan. Pak Rahmanda ini ya iya Bu. terkait ya pekerjaannya dengan ground bearing pressure ya. Iya Bu, kan kalau tadi itu kan ini soalnya kan reaksi outrigger dibagi sama luas plate dari outrigger itu Bu. Iya, iya. Itu kalau untuk crane crawler itu berarti ini Pak, reaksi masing-masing track dibagi sama luas track itu sendiri Pak. Gitu Pak ya. Enggak, itu beda lagi, Pak, kasusnya, Pak. Agak Beda agak lagi Pak ya. lebih kompleks ya. Kalau crawler itu kan dia gini. Kan dia gini, ada crawler gini nih.
Sorry. Kita punya crawler kayak gini. Nah, itu kita membagi ke crawlernya itu, jadi kalau crawler crane itu gini ya, pressure-nya itu dia bukan merata kayak gini, Pak. Bukan. Dia pressure-nya itu seperti ini misalnya. Dia trapesium, tergantung ke arah mana si OG-nya. Nah, menghitungnya itu jadi ini kita anggap sebagai satu bagian semuanya. Ini semuanya ini satu bagian. Satu kita ibaratkan dia satu beam. Nah, kita pernah tahu ini enggak? Section modulus. Pak Belum tahu, Ramanda Pak. pernah. Oh, Nah, kita pakai section modulus, Pak. Jadi ini kita ibaratkan sebagai satu beam. Terus ada hitungannya lagi, beda lagi hitungannya. Itu kayak kalau Pak Ramanda tahu punya structure engineer di situ, eh, coba nanti konsultasikan gimana cara menghitung section modulus. Nanti itu yang dipakai buat membagi pressure-nya ke masing-masing ini. Sama kayak menghitung pad eye. Pad eye juga kayak gitu caranya. Jadi ada section modulus. Nah, ini kita hitung berapa pressure-nya di sini. Misalnya ini pad eye ya, pad eye. Terus ada stiffener. Kalau kita lihat di atas dia kayak gini. Nah, itu kita ngitungnya itu pakai section modulus. Jadi di sini pressure-nya beda. Misalnya nih ada gaya ke arah sana. Nanti ada pressure-nya di sininya beda, terus di sininya beda, kayak gitu, Pak. Jadi basisnya tuh di lebih ke section properties-nya material. Jadi kita nggak bisa jelaskan di sini sekarang karena ini udah di luar topik, Pak. Gitu, Pak Ramanda. Tapi nggak masalah. Eh, kalau ada kesempatan nanti kita coba belajar sama-sama. oh, baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, iya, Pak. Ada lagi teman-teman? Ada lagi, teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tugasnya ini ya, nanti bisa mungkin dijelaskan sedikit ya tugasnya ya, Bang Nelson ya, sebelum kita akhiri, Oke, ya kita bisa lanjut yang batch kedua. oke. Soal latihannya yang ini ya, Mm-mm. yang nah ini ada sedikit soal latihan. Ini eh, teman-teman pernah ngerjain weighing nggak sebelumnya? Pernah tahu weighing nggak? Jadi weighing itu kita mencari berat aktual dari strukturnya tersebut, berat sama si OG-nya. Ya, nah, waktu weighing itu ada dua, weighing lifting sama weighing pakai hydraulic pressure gitu dari support dari bawah, terus ditimbang. Nanti hasil akhirnya itu biasanya itu udah ada COG sama ininya, COG sama berat totalnya. Nah, di sini kita
mau di tugasnya ini kita mau menghitung berat total sama COG-nya. Jadi kita punya reaksi load cell, reaksi untuk SPT1. Jadi load cell-nya itu posisinya di sini, sama di sini, sama di sini. SPT1, 2, 3, sama 4. Reaksinya itu masing-masing adalah ini. 2606, 2188, 2819, 3043. Nah, ini sebelumnya itu kan kita cari COG doang kan ya. Kita punya beban, terus kita cari COG-nya. Nah, yang ini kita mau mengestimasi COG dari reaksi. Jadi kebalikannya dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita cari kita punya COG, terus cari reaksi. Sekarang kita punya reaksi, kita mau cari COG. Jadi hanya kebalikannya aja. Tapi konsepnya sama seperti yang sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai ini? Ada yang mau ditanya teman-teman? Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Koordinat ininya, support point-nya bisa dilihat di gambar ya. Jadi datumnya itu di 00, 0x, 0y. Kalau SPT 1 itu berarti 0x, y-nya 20. Terus untuk yang 3, x-nya 18, y-nya 0. Terus yang 4, x-nya 18, y-nya 20. Tahu ya cara pakainya ya. Berarti kan kalau kita tarik garis, ini x, ini y. X-nya itu berarti di sini ada 18, terus yang Y-nya itu adalah 20. Gitu. Gitu teman-teman. Yuk, ada yang mau Ada pertanyaan kira-kira? kan? Itu meter ya Pak satuannya untuk koordinatnya. Belum. Halo? Itu meter ya Bu? Dalam meter ya koordinatnya? Iya, meter. Oke Pak. Oke, ada teman-teman ya. Sudah harapannya sih sudah paham ya. Tapi kalau misalnya nanti pada saat ngerjakan tugas, terus ada yang mau ditanyakan, bisa di Japri, bisa ditanyakan di grup. Ya, Silahkan, ya. Silahkan ditanyakan.